Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Praktikum Mikrokontroler dengan judul Sistem Irigasi dengan Pintu Otomatis. Saya sendiri Atika Rifki Sabrina dengan NIM 2210951029. Saya Abi Pranada dengan NIM 2310952040. Saya Ira Maria Putra dengan NIM 2310953042. Saya Salsa Sabila dengan NIM 2310952030. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek modul 4 kami dengan judul Sistem Irigasi dengan Pintu Kontrol Otomatis. Nah, jadi pertama-tama itu kita membuat codingan di STM32 Cube IDE. Nah, untuk pertama-tama yang kita lakukan yaitu memilih STM32F103C8T6. Nah, di sini kita atur dulu IOC-nya. Untuk PA0 itu terhubung ke sensor RAIN. Nah, kita pilih GPIO input. Lalu untuk PA1 dan PA2 itu terhubung dengan trigger dan echo dari sensor ultrasonik. Kita pilih GPIO output dan GPIO input. Lalu untuk PA3 itu terhubung dengan sensor soil moisture, dimana untuk sensor soil moisture sendiri itu merupakan sensor analog dan kita pilih ADC 1. Lalu untuk PA6 itu adalah terhubung dengan servo, dimana servo itu membutuhkan PWM dan di sini kita pilih tim 3 dan kita atur untuk CH-nya itu CH1. Nah, untuk PB0 itu terhubung dengan buzzer, dimana itu kita pilih GPIO output. Nah, untuk PB10 itu terhubung PB10 dan PB11 itu terhubung ke PB10, PB11, PB15, 14, 13, 12 ini GPIO output yang ini tuh terhubung ke LCD. Ini untuk LCD yang di Proteus. Nah, karena di hardware kali ini kita memakai LCD I2C, maka di sini kita ganti PB6 dan PB7-nya itu dengan I2C 1 untuk SDA dan SCL dari I2C-nya tadi. Nah, lalu untuk PA13 dan PA14 itu juga kita atur untuk SYS, JTK, SWCLK-nya. Dan untuk PA13 itu SYS, JTMS, SWD, IO-nya. Nah, lalu setelah itu kita tekan generate code. Dan kita langsung masuk ke program MC-nya. Lalu di sini kita input program yang udah kita buat. Nah, di sini saya sudah membuat codingan. Untuk pertama-tama itu kita deklarasikan, kita mengambil input dari main H, dimana ini adalah deklarasi dari input-inputnya. Lalu ini ada input GPIO, ini adalah pin input output. Input dari tim itu kita memakai servo untuk PWM. Lalu input ADC itu untuk sensor analog. Lalu input I2C itu untuk LCD. Lalu ada include ST DIOH dan string H. Nah, lalu ini ada mendeklarasikan atau mendeskripsikan pin dari sensor yang kita pakai. Yang pertama itu ada sensor RAIN itu di GPIO A, GPIO pin 0 atau PA0. Lalu ini ada trigger port dari sensor ultrasonik itu aja GPIO A, GPIO pin 1 atau PA1. Lalu untuk echo port dari ultrasoniknya itu GPIO A pin 2 atau PA2. Lalu itu untuk soil moisture itu masuk ke GPIO B, GPIO pin 0. Itu masuk ke lalu untuk buzzer itu GPIO B, GPIO pin 0. Lalu atau PB0. Lalu untuk setting LCD I2C itu untuk LCD I2C itu ADDR yang mana 0x27. Lalu untuk LCD backlight-nya itu 0x008, LCD enable-nya 0x004, 0x04, LCD RS-nya itu 0x001. Nah, untuk setting dari sistemnya itu ada water limit CM-nya itu kita atur menjadi 5, dimana itu jika dia mendeteksi batasnya itu 5 threshold-nya. Lalu untuk minimal distance-nya itu 2 atau jaraknya itu 2 dan maksimalnya itu 400.
Nah, untuk soil limit persen itu kita atur 85%, untuk servo itu kita atur bukaannya 1000 dan close-nya itu 2000. Lalu untuk rain ini aktif di saat dia pin reset karena dia berlogika low. Lalu ini dia soil wet, untuk soil moisture itu dia berlogika 1 dan buzzer itu aktif 1 juga. Nah, untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu di sini terdapat program yang mana di sini programnya itu untuk memanggil beberapa fungsi yang tadi sudah dideklarasikan. Nah, selanjutnya itu untuk di sini while 1 programnya itu rain aktif ketika berlogika 0, ultrasonic aktif 0, terus soil aktif 0, status bahaya 0, terus distance-nya itu 0 cm, soil ADC-nya 0, soil persennya 0. Ini ada chart line 17. Selanjutnya itu langsung ke baca sensor. Yang pertama itu HAL GPO red pin untuk rain sensor. Di sini terdapat status sistem. Jadi ultrasonic aktif, maka status bahayanya itu 1. Status bahaya 1. Terus ini status bahaya 0. Maka tidak aktif. Lalu untuk rain sensornya itu bekerja ketika misalnya rain sensornya itu mendeteksi hujan, maka itu akan muncul status siaga. Nah, lalu kalau misalnya tidak ada mendeteksi air hujan, maka statusnya itu aman. Nah, kalau misalnya dia hujan dan dibarengi beberapa sensor yang diberi logika 1, maka statusnya akan bahaya. Nah, di sini untuk output yang ditampilkan dari rain sensor itu ada beberapa output. Yang pertama status bahaya, status siaga, dan status aman. Jadi di sini ketika sudah diberi daya, kalau misalnya sensor rain tidak mendeteksi apapun, maka statusnya itu aman. Ya. Lalu ketika rain sensor diberi air, maka sensornya itu berubah menjadi siaga. Statusnya itu siaga. Nah, Jadi sensor ultrasonik ini digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dan permukaan air pada saluran irigasi. Nah, pada program pembacaan jarak dilakukan pada fungsi HCSR04 garis bawah read distance cm, yang artinya mengirimkan sinyal trigger ke sensor dan menghitung waktu pantulan gelombang ultrasonik untuk memperoleh jarak dalam satuan cm. Nah, hasil pengukuran kemudian disimpan pada variabel distance cm melalui perintah atas. Nah, distance cm 999, distance cm min distance cm, dan juga distance cm water limit cm. Nah, di sini dilihat dalam fungsinya jarak makin kecil yaitu air makin tinggi. Jika jarak 2 cm sampai 5 cm, maka ultrasonik aktif. Jika error 999 dianggap aman supaya LCD tidak stroke dalam bahaya. Nah, jika ketika ultrasonik aktif itu bernilai 1, maka STM32 akan mengaktifkan buzzer melalui perintah if ultrasonik aktif, yaitu buzzer on. Nah, dengan demikian buzzer berfungsi sebagai alarm peringatan dini ketika ketinggian air telah mencapai batas yang ditentukan. Nah, di sini untuk satu masih aman dengan jarak sekitar 300 sekian cm. Nah, jika di codingan itu merupakan jaraknya itu 5 cm. Jika jarak itu 5 cm, nah sesuai fungsi maka buzzer itu akan nyala aktif. Dan statusnya itu dalam bahaya. Nah, selanjutnya itu adalah pembacaan logika soil moisture. Ketika soil moisture soil persen melebihi soil limit persen, yaitu sekitar 85, maka soil akan aktif, itu berlogika 1. Jika tidak, soil tidak aktif dan berlogika 0. Untuk status sistemnya, ketika ultrasonik aktif dan soil aktif, maka akan berstatus bahaya, yaitu berlogika 1, dan jika tidak, status bahayanya akan berlogika 0.
servo, ketika soilnya aktif maka servo akan memanggil servo close untuk membuka untuk menutup, dan jika tidak maka servo akan memanggil servo open as untuk membuka. Nah, kalau pada rangkaiannya itu di sini masih berstatus aman karena kelembapannya masih 73%, masih di bawah 85%. Karena tanahnya masih kering, dan ketika sini akan berstatus bahaya karena kelembapannya di atas 85% dan motor servo akan bergerak. Nah,